Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemburu kisah dimanapun kalian berada, selamat malam. Jumpa lagi kita di Mystery Zone. Malam hari ini ada satu kiriman cerita, datangnya dari Mas Roni. Bukan begitu Kang Surya? Iya betul, kisah dari Mas Roni ya. Ini sudah kisah lama ini kayaknya Pak Jack ya. Kisah ini sekitar tahun 2005 katanya Kang Surya. Tapi kayaknya seru untuk disimak. Ya boleh jadi, saya sempat setelah mendengarkan kisahnya juga, wah ini kayaknya teman-teman perlu tahu juga ini. Dan kejadiannya Mas Roni ini kira-kira sekitar tahun 2005 di salah satu kota di Jawa Timur. Ya, Salah satu kota di mana banyak universitas ya Kang Surya. Ya banyak-banyak. Waktu itu Mas Roni masih statusnya masih mahasiswa ya. Betul. Oke Kang Surya, bisa dimulai aja ceritanya Kang. Oke Pak Jack, jadi kisah ini terjadi ketika Mas Roni ini sudah banyak waktunya menjelang-jelang akhir kuliah ya, jadi persiapan skripsi. Jadi memang pada awal-awalnya itu Mas Roni kan tinggal di sebuah kos. Ya kosnya sih waktu itu ya lumayan murah lah kalau untuk ukuran mahasiswa waktu itu. Jadi kosnya murah, tapi memang kondisinya ya seadanya lah. Jadi kadang-kadang dengan kondisi yang lembab, terus jendelanya juga penghawaan dan pencahayaannya juga terbatas, tempatnya dikepung oleh bangunan-bangunan kos tinggi di kiri kanan. Jadi Mas Roni waktu itu masih nyaman di sana. Ya memang mungkin karena kebutuhannya nggak banyak ya waktu awal-awal jadi mahasiswa. Ya mungkin cuma hanya sekedar apa ya, untuk tidur, bisa istirahat, bisa untuk mengerjakan tugas. Tapi memang waktu itu dia bercerita bahwa apa di kosnya itu memang nggak bisa apa ya, kayak bawa motor pun itu harus izin dulu sama ibu kos karena mungkin parkirannya terbatas dan juga masuk gang. Selain itu juga bawa peralatan-peralatan kayak kipas angin ataupun apa juga harus izin ke ibu kos karena listriknya terbatas. Nah untungnya Mas Roni ini dengan keterbatasan yang ada, dia bisa survive lah di kosnya mulai dari awal kuliah sampai dia menjelang semester-semester akhir. Nah ketika tahun 2005 Mas Roni ini kebetulan sudah waktunya selesai kuliahnya, jadi dia ingin melanjutkan skripsi. Otomatis dia kan juga mulai banyak ya istilahnya barang-barang yang mungkin perlu dibawa. Jadi ya dia menghabiskan banyak waktu di kos daripada di kampus ngerjakan skripsi. Otomatis dia butuh mungkin komputer, dia juga butuh apa untuk cetak printer dan lain sebagainya. Akhirnya mulailah Mas Roni ini kepikiran, kayaknya harus nyari tempat kos baru. Ini tempat kos yang lama sudah tidak representatif katanya gitu. Akhirnya Mas Roni pun keliling mencari kos di sekitar kampusnya. Ya tapi memang karena waktu itu saya nggak seperti sekarang ya, mungkin kalau sekarang kos-kosan sudah banyak yang mewah lah. Waktu itu kos-kosan terbatas, masih ibaratnya banyak kos-kosan itu yang ditempati oleh apa ya, pemilik kos sendiri. Jadi rata-rata di sekitar tempat itu Mas Roni itu lantai 1 dipakai untuk tempat tinggal yang punya kos, lantai 2-nya itu disewakan untuk mahasiswa yang kos. Jadi ya tinggal satu rumah dengan pemilik kos, ada keluarganya pemilik kos yang di lantai 1. Nah akhirnya setelah berkeliling ke sana kemari, kebetulan ada kenalan Mas Roni ini, kakak kelasnya, seniornya. Dia ini kebetulan sudah selesai, sudah wisuda, sudah administrasinya sudah beres semua. Dia itu ada panggilan kerja.
Tapi tempat kosnya itu masih sisa beberapa bulan gitu. Dan akhirnya Mas Roni pun komunikasi dengan kakak kelasnya, ya sudah di tempatku aja, nanti kamu tinggal neruskan bayarnya aja, nggak apa-apa wes, sudah aku sendiri juga sudah banyak keperluan, sudah persiapan untuk kerja, jadi ya kayaknya mending daripada sia-sia kamu tempati aja. Di sana juga boleh kok bawa komputer sendiri, boleh bawa kipas angin sendiri, jadi boleh bawa peralatan-peralatan listrik yang kalau waktu itu saya sebenarnya paling banyak itu dibutuhkan untuk mahasiswa kos itu ya selain kipas angin, komputer, mungkin juga ada yang bawa setrika atau juga heater pemanas air. Mungkin kalau sekarang saya sudah beda ya Pak Jack ya, mahasiswa sekarang sudah serba elektrik semua lah. Nah, jadi pada waktu itu akhirnya Mas Roni pun bersedia mengambil di tempat kos itu. Ya kos itu sebenarnya cuman terisi hanya apa ya, lantai satunya itu pemilik rumah, jadi rumahnya ya seperti rumah gitu. Kemudian di sampingnya itu ada tangga naik, yang mana di atas tangga itu adalah kamar-kamar kos. Kebetulan Mas Roni waktu itu dapat satu rumah yang mana di lantai 2-nya itu ada 4 kamar. Dan kebetulan juga dari 4 kamar itu ketiga-tiganya itu masih liburan semua. Jadi apa ya, penghuni-penghuni kos itu yang usianya rata-rata seniornya Mas Roni ini lagi libur. Toh Mas Roni waktu itu mikirnya ya sudahlah, paling cuman sebulan, yang penting skripsi beres, segera sidang dan semuanya lulus, targetnya pokoknya gitu. Yang penting sebulan ini aku harus optimal lah kos di sini sambil ngerjakan tugas, bolak-balik ke kampus gitu. Ya akhirnya Mas Roni pun mulai hari itu dia pun tinggal di kos-kosan yang baru. Lah memang di area situ hampir sama, baik kiri kanan itu bangunan itu berdempet Pak Jack. Jadi ya ibaratnya lantai 1 untuk rumah, lantai 2-nya untuk kos-kosan. Otomatis Mas Roni ketika ketika naik keluar dari kamar itu, dia di balkon kos itu biasanya tak ada naruh jemuran di balkon itu. Dia nengok ke samping kiri kanan sama lihat belakang, ya otomatis ketemu dengan balkonnya kos-kosan lain, karena rata-rata modelnya hampir sama. Lantai 1 rumah, lantai 2 kamar-kamar kos yang ada balkonnya sekaligus tempat jemuran. Ya enak banget lah Mas Roni sambil lihat-lihat sekeliling, ternyata juga ada teman-teman kos yang lain. Ya secara nggak sengaja Mas Roni mungkin ya dapat teman lah, walaupun 3 kamar lainnya kosong, tapi dia bisa bertegur sapa dengan teman-teman kos yang dari rumah sebelah atau mungkin rumah yang di belakangnya. Ya akhirnya Mas Roni aktivitasnya ya ngerjakan skripsi sampai capek gitu. Siang hari, malam hari kalau lagi rehat berhenti kerja gitu, dia keluar dari kamar, nyalakan rokok, ya nengok kiri kanan, nyapa teman-teman yang kenalan-kenalan baru yang di kiri kos, di kanan kos, di belakang gitu. Kebetulan ada yang aktivitasnya hampir sama dengan Mas Roni. Ya sebut saja namanya Pak Hendri, karena memang beliau ini mahasiswa pasca sarjana sebenarnya. Jadi selesai kuliah dia kerja, beberapa tahun kemudian dia kuliah lagi ngambil pasca sarjana. Dan kebetulan karena mungkin kegiatannya juga tiap malam sama-sama merokoknya, jadi ya di balkon itu kadang-kadang beliau keluar, Mas Roni juga keluar, jadi ya saling sapa, ngobrol, kenalan, tanya-tanya, hanya cuma dibatasi penyekat tembok lantai 2 saja. Kalau yang di seberang lagi ya rata-rata anak-anak muda seumuran Mas Roni. Cuman ya karena sama-sama sibuknya hanya sekedar menyapa mereka biasanya. Tapi yang paling sering komunikasi ya sama Pak Hendri ini. Jadi Mas Roni kadang-kadang juga dapat cerita, Mas, kamarnya itu 3 itu masih kosong ya? Iya Pak, sebenarnya saya pengen juga saya pindah ke sana. Cuman ya nanti aja deh, nunggu ini sewa saya kosnya habis, saya mungkin pindah ke sana. Tapi aman kan Mas, 3 kamar itu kosong?
Ya kayaknya aman Pak. Emang kenapa Pak? Gitu. Ndak, kali aja 3 kamar kosong itu nggak ada yang nempatin gara-gara agak gimana gitu. Ah Bapak ini jangan nakut-nakutin, kata Mas Roni. Saya di sini ini lagi sibuk Pak ngerjakan skripsi. Jangan dianu dong Pak, nanti bercanda kok Mas. Mas Roni ini skripsi tinggal apa aja? Ya masih banyak Pak. Jadi ya obrolan-obrolan ringan seperti itulah yang hampir tiap malam, tiap hari yang dilakukan Mas Roni dengan Pak Hendri. Terus kadang-kadang ya kalau ketemu dengan teman di kos sebelah juga Mas Roni iseng-iseng tanya, teman-temannya ini lagi skripsi juga Pak? Oh enggak Mas, ini kita ini masih ambil semester pendek atau apa. Jadi ternyata kamar-kamar sebelah lainnya itu lebih muda gitu. Jadi ya sebenarnya Mas Roni ini agak merinding juga ya, kayaknya kiri kanan kamar kos ini pada rame. Ini kok kosku sendirian, ini kok 4 kamar aku sendiri nih, 3 orang ini nggak balik-balik. Bahkan mulai hari pertama masuk kos sampai sudah berapa hari, hampir seminggu ini dia juga nggak kenal satu persatu ini penghuni kamar ini sebenarnya siapa, kuliah di jurusan apa, sekarang semester berapa ya, karena nggak pernah ketemu. Ya mungkin mereka lagi libur atau mungkin ya kebetulan nggak ada kuliah karena memang sudah akhir-akhir semester gitu loh. Akhirnya ya Mas Roni pun ya nggak apa-apa lah, yang penting di sebelah rumah ini ada mahasiswa lain yang bisa diajak ngobrol. Terus di sebelah juga banyak mahasiswa senior pasca sarjana, itu salah satunya Pak Hendri itu yang kadang-kadang enak lah diajak ngobrol. Ya akhirnya Mas Roni pun di sela-sela ngerjakan skripsinya dia masih ada hiburan lah. Hiburan di mana ketika jenuh, mungkin kalau sekarang kita hiburannya kan ya banyak Pak Cek ya, sudah mainan internet atau sosmed dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin katanya Mas Roni hiburannya itu ya keluar merokok di balkon, ngobrol, kalau enggak ya juga main game. Jadi game strategi katanya dulu populer zaman-zaman segitu katanya. Nah akhirnya suatu hari Mas Roni pun sudah fokus dengan skripsinya. Dia juga terpikir ini 3 kamar ini kok memang bener-bener dibiarkan gini. Dia juga merasa tiap malam pun nggak ada masalah gitu loh dengan 3 kamar ini. Tapi kok ibu kos juga nggak pernah cerita. Tapi ya kok sepertinya teman-teman di sebelah dan juga dari Pak Hendri ini kok berkali-kali nanya itu kamar itu nasibnya gimana. Ya kayaknya sih masih ada yang nyewa Pak, cuman ya kok enggak pernah datang-datang gitu loh. Akhirnya Mas Roni pun terus keluar, kemudian ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Hendri, kebetulan juga sama-sama keluar. Nah disitulah akhirnya ya banyak obrolan lain. Mas Roni ini tahu kalau Pak Hendri ini sebenarnya dari luar kota yang agak jauh gitu, luar pulau. Jadi ya dia memang terpaksa harus meninggalkan, dia sudah punya keluarga, meninggalkan keluarganya karena ya harus melanjutkan kuliah di kampusnya yang berdekatan dengan kampusnya Mas Roni. Ya akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ya kadang-kadang curhat juga, Mas Roni juga dicurhati ketika pengen ketemu keluarga, bisanya cuman telepon-teleponan pakai HP gitu. Mas Roni pun juga kadang-kadang juga diberi dukungan semangat. Ya tinggal sedikit aja skripsinya kok, nggak usah dipikirin, yang penting nanti tinggal beres. Cuman ya Mas Roni saya bayangannya nggak kesana juga, dia cuma penasaran ini kos-kosan di kamar 3 ini kok sepi-sepi aja gitu. Nah akhirnya suatu hari Mas Roni ini padat sekali jadwalnya. Jadi dia itu sampai ibaratnya itu kalau katanya anak-anak zaman dulu itu nggak pernah menginjak bumi. Jadi maksudnya itu nggak pernah menginjak bumi, ini cuma di lantai 2 aja. Biasanya turun keluar cari makan itu sudah nggak sempat. Di lantai 2 aja makannya ya makan mie instan. Kamar mandi dan lain sebagainya juga langsung di lantai 2, nggak pernah sama sekali turun karena saking padatnya jadwal ngerjakan tugasnya itu. Sampai akhirnya setelah nggak terasa 2 atau 3 hari itu atau mungkin lebih ya, ini Mas Roni ini keluar hanya sekedar menghabiskan sisa rokoknya gitu. Syukur-syukur kalau dia ketemu dengan teman-teman adik-adik mahasiswa di sebelah atau Pak Hendri mungkin bisa minta rokok lah ya.
Dia cuma lihat, loh itu kok ada Pak Henry itu. Dia manggil, Pak Henry, tumben kok nggak merokok gitu, kok duduk aja gitu. Dia diliatin, kok diem aja itu Pak Henry ya. Dan duduknya berdirinya itu posisinya di agak jauh dari dinding tembok penyekat antar kos. Nggak lama kemudian kok cuman diem aja. Nah, sudah nyalakan rokok. Jadi Mas Roni nyalakan rokok terakhir gitu. Habis itu mau manggil Pak Henry lagi, kok sudah nggak ada ya. Jadi agak merinding gitu Mas Roni. Dia mulai kayak bingung, mungkin cuma bayanganku saja gitu. Apalagi jika dia juga lihat ke belakang itu kok tiga kamar lain ini lampunya padam, kamarnya sendiri ada yang nyala. Kok rasanya merinding gitu. Akhirnya Mas Roni agak bergeser ngelihat ke balkon sebelah, barangkali ada mahasiswa teman-temannya yang sebelah yang muda-muda itu masih nongol gitu. Nggak ada, sepi. Akhirnya ya sudahlah, dia ngabisin rokoknya, masuk ke kamar lagi, dikunci, mulai ngerjakan. Cuman ya waktu itu kok dia mendengar suara-suara yang nggak seperti biasanya gitu. Ada suara kayak gelodak-gelodak gitu di kamar sebelah. Tapi ya mungkin itu perasaannya dia aja. Akhirnya ya pakai headset, dipakai dengerin musik, beresin tugas sampai selesai. Hingga akhirnya menjelang dini hari, Mas Roni ini juga keluar lagi. Kayaknya dia kepikiran, wah ini benar-benar butuh rokok ini. Ini aku nggak bisa fokus kalau nggak ada rokok. Dia keluar lagi, jalan. Di luar memang ya sama kayak tadi. Di tembok sebelah itu kok kayak ada Pak Roni gitu, sosoknya seperti Pak Roni gitu, tapi membelakangi. Jadi Pak Henry maksudnya. Jadi Mas Roni itu mau menyapa gitu, kok ragu ya. Dia cuma feelingnya saat itu merinding karena ya di kiri kanannya itu kamar yang lain kan kosong Pak Jack. Akhirnya dibatalkan niatnya, dia balik ke kamar, ya akhirnya istirahat. Sampai akhirnya sehari penuh dia lanjut tugas. Dan ketika malam harinya dia benar-benar kehabisan rokok sama sekali kan. Dia pengen turun, tapi kok kayaknya di balkon itu ada ada kayak suara-suara gitu. Apa mungkin ini mahasiswa sebelah atau mungkin Pak Henry. Coba sih saya tak naik gitu. Naik dia. Ternyata memang di sebelah itu katanya yang sebelah anak-anak mahasiswa itu sudah kosong. Kayaknya yang terlihat sosok di situ itu ya di kos-kosan sebelah di mana Pak Henry berada. Jadi ya Pak Henry itu kayaknya dia lagi duduk kelihatan. Wah, coba nanya barangkali punya rokok. Mas Roni ini jalan menuju ke pembatas tembok. Dia sapa, oh iya beneran Pak Henry. Pak Henry, orangnya cuman diem terus noleh, ya kayak lemes gitu. Wah, Pak Henry punya rokok enggak? Orangnya cuma senyum. Wah, enggak punya saya Mas. Ini saya lagi kangen keluarga kan. Oh iya Pak. Gimana kabar keluarga? Belum kontak saya Mas. Saya kehabisan pulsa gitu. Oh iya Pak. Ini soalnya saya juga kehabisan rokok. Ini tadi mau minta, cuman kok enggak enak juga. Terus tiba-tiba Mas Roni ini ngelihat kayak Pak Henry itu kayak matanya berkaca-kaca gitu. Saya sebenarnya pengen Mas pindah ke tempat sampean biar ada temen gitu. Atau mungkin kalau sampean mau ya pindah ke sini lah, di kos saya juga sepi gitu. Oh iya Pak, ya berikutnya deh kalau saya sudah selesai atau mungkin kalau nanti di sini ada kabar kalau teman-teman memang nggak ditempati kamarnya, saya tak kabari Bapak. Terus Pak Henry itu ngobrol, Mas bisa minta tolong nggak SMS kan istri saya? Ya bilang saja Pak, ya saya belum sempat kabar-kabar karena kehabisan pulsa. Oh iya Pak, barangkali nomornya berapa nanti saya SMS kan. Ini ditulis saja diketik aja sambil kata Mas Roni sambil nyodorkan HP-nya. Cuman Pak Henry kayaknya masih berlinang air mata gitu. Dia cuma diem, diketik aja Mas, nomornya ini saya dektekan. Ya bilang aja nggak bisa
pulang dulu, ini masih masih ada yang harus diselesaikan, cuman titip salam, kangen gitu aja. Oh iya Pak, jadi ya Mas Roni ini kikuk juga gitu. Ya antara kikuk, tadi niatnya minta rokok, tapi ini malah dicurhati balik. Akhirnya sama Mas Roni pun dikirim SMS itu, saya kirim ya Pak, ya orangnya mengangguk gitu. Dikirim, baru aja ngirim, tiba-tiba kayak di belakang itu, di kamar yang 3 itu kayak ada suara bunyi benda jatuh gitu. Wih, Mas Roni langsung kaget, lari dia kan takutnya barangkali ada barang jatuh, dia lagi beresin skripsi, nanti kena komputer atau mungkin kena apa, dia lari. Seret masuk ke dalam kamar, ternyata bukan dari kamarnya, bisa-bisa dari kamar sebelah gitu. Mas Roni agak ragu, ini kamar yang mana? Dari 3 kamar ini kok kayaknya tadi ada benda jatuh gitu. Dia pun mulai memberanikan diri, melongok satu demi satu dari jendela kaca nakonya sebelah pintu gitu. Yang ini gelap, ketutup kelambu. Yang sebelah juga gelap. Yang ketiga juga ketutup selambu. Waduh, ini apa bilang ke ibu kos atau bapak kos ya? Tapi tadi suara jatuh itu kayak suara kayak suara pakaian, lemari yang penuh pakaian itu ambruk gitu. Waduh, nanti kalau aku bilang ke bawah ya sudah deh, mungkin turun dulu aja. Akhirnya Mas Roni turun, ya berkata sama salah satu anggota keluarga, kayaknya di kamar atas ada yang Bu. Oh iya Mas, ya sudah, nanti aja, soalnya kita nggak tahu kuncinya dibawa sama anak kos ya, kita nggak punya salinannya. Waduh, ini lucu juga, ini 3 kamar ini ibu kosnya malah nggak punya kunci cadangan gitu. Oh ya Bu, saya tak nyari makan dulu gitu. Hanya Mas Roni keluar nyari makan, dan mungkin setelah makan kayaknya dia kecapean, dia pun tidur setelah istirahat di kos-kosan itu. Dan untungnya sampai semalam itu di 3 kamar itu nggak ada tanda-tanda yang menakutkan gitu, atau mungkin bikin ulah lagi lah, ya baik-baik saja kondisinya. Sampai akhirnya karena mungkin capeknya ya Mas Roni setelah berhari-hari begadang, dia itu sampai pagi itu belum bangun juga. Dan ketika menjelang siang baru dia itu kayak antara setengah sadar dan tidak gitu. Tiba-tiba itu gaduh gitu di luar kos-kosan itu. Ada apa ini kok gaduh ini ya? Mas Roni pun kepikir jangan-jangan ada maling atau ada maling sendal atau apa. Zaman segitu katanya paling banyak itu ya ada orang pura-pura nyaru jadi jadi orang jualan atau apa gitu, tahu-tahu ngambil sendalnya anak kos dan lain sebagainya. Keluarlah Mas Roni waktu itu dari kamar. Ternyata di luar itu sudah banyak ada polisi, ada petugas kayak semacam dari rumah sakit gitu dan lain sebagainya. Dan Mas Roni pun ikut nimbrung. Dengar-dengar ternyata ada orang meninggal katanya. Waduh, Mas Roni, ini siapa ini yang meninggal ini, kok sampai gaduh gini ya, pembunuhan atau apa gitu. Tapi orang-orang itu pada bercerita, oh bukan, ini kayaknya Mas meninggal di kamar gitu, sudah lama gitu. Loh, sudah lama? Ya nggak tahu, itu kayaknya Pak polisinya bilang ketika dicek itu sepertinya meninggalnya sudah 3 atau 4 hari gitu. Siapa yang meninggal? Itu loh di kos sebelah itu, bapak-bapak yang kuliah di S2 itu ya. Mas Roni langsung kepikir, siapa ya? Siapa Pak? Itu Pak yang sebelah kan cuma 1 orang, nggak ada orang lagi. Iya Pak Hendri katanya. Loh, Mas Roni cuma diem gitu. Kapan meninggalnya? Beneran kok sudah lama. Iya katanya petugasnya ya katanya sudah sekitar 3 sampai 4 hari yang lalu. Mas Roni pun cuma diem. Dia ya ibaratnya setengah nggak percaya gitu. Tadi malam kan ngobrol sama aku, malah ngasih SMS. Dia juga bingung. Dia sebenarnya pengen lihat apakah ada balasan dari SMS yang dia kirim tadi malam itu. Belum sempat dia mau balik ke kamar ngecek di HP-nya itu, orang-orang sudah pada nanya-nanya. Ya ini kayaknya bingung ini alamat keluarganya ini nggak ada nomor teleponnya, keluarganya ini di luar kota, luar pulau. Ini gimana nih hubunginya? Ya nanti biar dilacak sama
apa Pak petugas saja, Pak polisi atau apa gitu. Kemudian Mas Roni nyamperin ke salah satu warga di situ yang mungkin biasanya kan kayak apa ya, semacam orang tua di kampung itulah yang biasanya orang mahasiswa datang dia mesti naruh KTP, fotokopi KTP dan diserahkan ke bagian warga di situ. Mas Roni pun dekat. Mungkin Pak, saya entah pernah beneran komunikasi dengan beliau atau enggak. Saya pernah dikasih nomor sama bapaknya ini. Cuman saya sendiri juga nggak tahu apa nomor ini benar, karena yang ngasih ini bener bapaknya yang meninggal ini atau bukan. Loh, Mas ini ngobrol apa sih? Atau gini aja Pak, sebentar saya ambil HP saya. Ya, Mas Roni ini naik, dia sambil gemeteran itu pegang HP ya. Jadi dia itu antara sadar turun dari lantai 2 itu megang HP itu kayak setengah gak percaya gitu. Ini yang semalam tak jak ngobrol ini siapa? Ini nomor yang dikasih aku ini nomornya siapa? Lah yang ngasih nomor aku ini beneran siapa? Pak Hendri atau bukan? Ya dengan kebingungan gitu, Mas Roni pun ketemu sama orang-orang itu, dia disampaikan, coba Pak, apa bener nomor ini mungkin nomor keluarganya? Lah ini HP-nya siapa? Ya ini HP saya. Nomornya dari siapa? Nomornya ya ini dapat dari bapaknya yang meninggal itu. Tapi Mas Roni nggak cerita, dapatnya itu baru tadi malam. Ya akhirnya dicobalah, ditelepon pakai teleponnya petugas dan ternyata beneran nyambung ke keluarganya, nyambung ke istrinya. Jadi ya dicobalah komunikasi sambil memberitakan itu. Akhirnya ya Mas Roni pun agak merinding. Ini beneran nomornya keluarganya, dan kalau seperti informasi petugas meninggalnya sudah 3 atau 4 hari yang lalu, ya berarti tadi malam itu secara nggak langsung minta tolong untuk ngabari keluarganya. Tapi ya karena Mas Roni nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi ya, jadi kabarnya itu cuman dia ngirim ini dari Pak Hendri, cuma nyampaikan nggak bisa pulang karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Salam rindu buat anak-anak di rumah, hanya gitu aja SMS-nya. Dan setelah kejadian itu Mas Roni pun, karena 3 kamar yang di kos-kosannya tetap kosong, belum ada yang datang, akhirnya Mas Roni pun dalam tanda kutip itu kabur, melarikan diri sementara ke kos-kosan temannya hanya untuk menyelesaikan skripsinya. Begitu skripsi selesai dan ada kabar dari ibu kos bahwa satu demi satu penghuni kos di kamar 3 yang kosong itu berdatangan, Mas Roni pun baru berani balik ke kos-kosan yang dia tempati. Dan untunglah kejadian itu seolah-olah tidak terlalu membebani Mas Roni lagi. Yang penting dia juga keheranan ya, kok bisa diminta bantuan untuk mengabarkan kepada keluarganya secara nggak langsung gitu. Jadi itu ceritanya Pak Jack, kisahnya Mas Roni. Iya, dan di ceritanya Mas Roni itu kan juga bilang kalau sebenarnya ibu kosnya Pak Hendrik ya tadi ya. Iya. Ini kan sebenarnya juga curiga kok kamarnya Pak Hendrik ini beberapa hari terakhir itu. Iya, ini terkunci Kang. Iya. Akhirnya terpaksa sama ibu kosnya itu didobrak dan di situ dia menemukan Pak Hendri sudah meninggal. Dan itu ternyata katanya informasinya Mas Roni, Pak Hendri ini kena jantung katanya. Sakit jantung ya. Sakit jantung. Jadi bukan pembunuhan atau apa, tapi sakit jantung. Ya serem juga Kang. Mungkin itu bisa jadi Pak Hendrik sendiri mengirimkan pesan itu supaya ada keluarga yang dihubungi. Iya, bisa jadi ya lewat Mas Roni lah. Betul, karena Mas Roni. Karena mungkin ya melacaknya susah. Bisa jadi HP-nya Pak Hendri sendiri juga lagi mati atau gimana. Iya, ya percaya nggak percaya tapi hal semacam itu kadang-kadang terjadi Kang Surya. Iya betul Pak Jack. Semoga yang penting kita banyak berdoa lah. Terus. Oke sobat pemburu kisah, terima kasih telah mendengarkan cerita malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.